Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Faradila Meran Putri dengan rekan saya Vanessa Alexandra, biasa dipanggil Salsa. Kami berdua dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik, dari Prodi Manajemen, ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Pak Purwanto, Sebagai apa Pak di sini? Kepala Madrasah. Baik, langsung saja ke pertanyaan ya Pak. Yang pertama itu bisa diceritakan sejarah berdirinya Minutra Trate Putri gitu, seperti apa? Sejarah singkat ya. Ya. Jadi Minutra Trate Putri ini pendirinya adalah Bapak Kiai Haji Hasan Basri. Beliau asli orang Trate juga, mondoknya di Langitan. Kebetulan beliau ketika datang ke Gresik, kembali ke rumahnya, beliau kepingin ada lembaga pendidikan yang ingin dikembangkan di masyarakat Trate, yang mana kebetulan waktu itu daerah Trate ini termasuk daerah yang banyak terjadi, istilahnya masyarakatnya itu bukan masyarakat yang agamis, ada yang pemabuk, ada yang pokoknya semua hal-hal masyarakat yang jelek itu ada di sini. Nah, ketika ingin mengikis itu, maka tempat yang dulunya ditempati untuk kegiatan judi, tawuran, dan mungkin juga masyarakat yang bertindak asusila itu dihilangkan dengan cara mendirikan lembaga pendidikan. Awalnya namanya bukan Minu, awalnya itu bernama Dakwatul Khairiyah. Nah, Dakwatul Khairiyah ini semacam kayak lembaga pendidikan non formal, jadi kayak pengajian gitu ya. Pengajian itu tahun 1937 sebelum Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka baru muncul Minu Trate Putra. Setelah Minu Trate Putra ada 6 tahun kemudian muncul Minu Trate Putri. Jadi kita berdirinya tahun 1943. Nah, setelah 6 tahun setelah berdiri Minu Trate Putra, karena awalnya dulu kan perempuan belum boleh sekolah. Nah, setelah menjelang kemerdekaan itulah mulai dirintis itu, dan namanya berganti menjadi Minu Trate. Ya. Hanya 2 lembaga itu. Setelah itu berkembang sampai tahun 80-an muncul MTSNO. Terus tahun 90-an muncul SDNO. Di tahun 90-an juga muncul SMKNO, dan yang terakhir SETINU atau SETINO. Jadi di sini ada sekitar 6 lembaga ya, dinaungi oleh Yayasan PBNU Trate saat ini dan sampai sekarang. Selanjutnya kalau boleh tahu itu berapa jumlah siswa dan tenaga pengajar di sekolah ini saat ini? Sampai saat ini jumlah siswa kita sekitar 609. Kita merintis 1 kelas baru. Jadi kalau dulu zamannya Mbak Rara ini 3 kelas Mbak ya. Nah, sekarang kita sudah mulai 4 kelas. Jadi 4 rombel bahasanya gitu. Kelas 1 A, B, C, D gitu. Ini harapannya ke depan untuk tahun besok 4 kelas juga, dan seterusnya. Untuk jumlah saat ini 609, untuk gurunya, guru, tenaga pendidik dan kependidikan ya keseluruhan itu ada 52. Kalau gurunya murni guru ada 37. Ya. Apa saja fasilitas unggulan yang dimiliki oleh Minu Trate Putri Gresik ini? Kalau kita lihat fasilitas atau sarana prasarana ya, secara keseluruhan yang jelas dari sisi ruang kelas, kita alhamdulillah kita sudah bisa memfasilitasi kelas yang nyaman. Semuanya sudah ber-AC double. Kalau zamannya Mbak Rara dulu AC-nya mesti 1 Mbak ya. Kadang loro tapi sini gak kena ya, gak kuat. Nah, sekarang kita sudah memfasilitasi itu dari kelasnya, dan daya listrik ya, itu sudah 70.000 watt. Jadi bisa dipakai untuk kegiatan pembelajaran dengan nyaman. Terus dari sisi sarana yang lain penunjang, kita memiliki perpustakaan yang levelnya sudah perpustakaan nasional ya. Dan kita juga sering menjuarai lomba-lomba tingkat kabupaten, juara 1 dan seterusnya. Kalau itu perpustakaan kita itu yang bagus juga.
Dari sisi sarana yang lain seperti sarana untuk toilet, kita juga punya toilet yang standarnya sudah standar nasional juga ya. Jadi kita sudah memiliki untuk siswa 600 itu kita punya 18 toilet. Jadi sangat cukup untuk anak-anak. Dan itu sudah standar yang seperti ya paling tidak mirip dengan yang ada di mall, di Grace Mall itu ya. Nah, mirip ya, nggak sama ya. Nah itu. Terus kita juga punya laboratorium, lab komputer sama lab IPA, dan kita punya podcast. Podcast kita juga aktif. 1 minggu tayang 3 kali. Ada program Jumat Mengaji, itu setiap Jumat. Ada program bahasa, termasuk bahasa Inggris, itu kelas ICP hari Selasa. Dan program untuk anak-anak berkreasi atau berliterasi itu hari Rabu. Itu sih, sementara yang lain sudah kita miliki semuanya, sudah standar nasional. Yang selanjutnya, apa yang membedakan Minutrate Putri ini dari sekolah lain di wilayah Gresik ini? Dari sisi siswanya jelas beda, nggak ada sekolah yang semuanya putri ya, nggak ada, itu yang pertama, dan itu ciri khas kita. Banyak sekolah yang mencoba untuk membuat sekolah A putri tok, B putri tok, itu sudah banyak yang gulung tikar. Sementara kita dengan adanya itu pemisahan putra putri itu semakin tahun semakin diminati, itu yang pertama. Yang kedua dari sisi manajemen, manajemen kita sudah kita kembangkan ke manajemen modern. Kayak pembelajaran kita juga memiliki yang namanya e-learning. Jadi sekolahnya tidak hanya berbasis kelas yang ada di tatap muka biasa, tapi kita juga bisa menggunakan aplikasi e-learning itu. Jadi kita memanfaatkan teknologi juga. Ya, itu. Kalau dari sisi prestasi kita juga sudah levelnya itu sudah level nasional juga ya. Jadi lomba-lomba tingkat nasional kita sering menjuarai ya, itu. Terus dari sisi yang lain yang jelas kita punya kekhasan dibanding dengan sekolah yang lain. Jadi kita itu punya bukan jurusan ya, kita punya model kelas yang di situ mewadahi keinginan dan bakat siswa. Contoh anak-anak yang kepingin memperdalam keberbahasaan seperti bahasa Inggris, kita wadahi ada yang namanya kelas ICP. Terus anak-anak yang kepingin memperdalam agama atau Al-Quran atau semacamnya, kita wadahi dengan membuka kelas tahfidz ya. Anak-anak yang suka berliterasi, suka menulis buku, suka mengeksplor pengetahuan selain akademik, kita punya yang namanya kelas literasi. Nah, anak-anak yang memiliki bakat-bakat yang ingin dikembangkan, punya talenta-talenta khusus, kita punya yang sekarang kita buka di awal tahun ini, namanya ada kelas excellent. Jadi itu yang mungkin di sekolah yang lain belum ada seperti itu. Selanjutnya, apakah langkah sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi siswa? Ya, jadi dari sisi kualitas pendidikan, insya Allah kalau di Minutrate Putri ini sudah jauh melampaui dari sekolah-sekolah yang ada di sekitaran Gresik ya. Jadi dari sisi pengetahuan, dari sisi akhlak dan lain sebagainya, memang kita mencoba untuk melakukan terobosan-terobosan. Dari sisi pembelajaran juga, kalau
strategi kita yang kita lakukan saat ini adalah yang pertama adalah tadi mengintegrasikan antara pengetahuan agama dan umum yang ada di sekolah. Terus kita juga mewadahi anak-anak juga dalam kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau dari sisi pengetahuan, itu tadi kita mengembangkan metode pembelajaran yang menyenangkan ya. Jadi kita khususnya yang menjadi piloting saat ini di Minutrate Putri dengan adanya kelas excellent, kita ingin anak-anak itu sekolah dengan senang, dengan bahagia. Jadi di situ kita coba memberikan fasilitas yang ada di kelas dengan fasilitas seperti di rumahnya sendiri. Ya, jadi di situ ada lemarinya khusus untuk tas, untuk bekal ada di situ. Terus termasuk juga untuk buku-bukunya. Buku-bukunya nggak boleh dibawa pulang. Semuanya full di madrasah. Ya, jadi pembelajarannya pembelajaran tuntas. Jadi tidak ada PR, tidak ada ini, sudah nggak boleh sama sekali. Terus juga fasilitas yang lain di situ ada rice cooker, ada kulkas di dalamnya itu. Jadi anak-anak kalau bawa bekal, bawa minum ya dimasukkan di kulkas, bawa buah dimasukkan di kulkas. Di satu kelas itu ada semuanya. Nah, dan dari sisi pembelajarannya juga begitu. Anak-anak kita ajari untuk mandiri, jadi pembelajarannya juga tidak saklek menggunakan jam belajar yang ketat, jadi nyantai, istilahnya nyantai. Jadi anak-anak belajar, kalau sudah capek istirahat, tidak harus mengikuti jam istirahat. Kalau sudah jam 12 mereka kita wajibkan untuk tidur. Tidur 1 jam, setelah itu setengah jam ya, bukan 1 jam. Jam 1 kembali lagi beraktivitas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, itu mungkin yang nggak ada di Gresik. Nah, itu. Jadi kalau jenengan mau lihat, monggo nanti di kelas excellent bisa lihat nanti. Selanjutnya ada tantangan dan harapan. Apa tantangan terbesar yang dihadapi sekolah dalam pengelolaan pendidikan? Ya, yang pertama pasti masalah klasik ya, dana ya. Nah, itu yang paling utama. Dan itu menjadi masalah seluruh lembaga pendidikan ya. Apalagi swasta ya. Nah, swasta itu. Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah dengan adanya industrialisasi, urbanisasi dan lain sebagainya, itu menantang kita untuk bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain ya. Jadi tantangan kita ke depan ini jauh lebih berat. Munculnya sekolah-sekolah baru itu juga menjadi tantangan kita ya. Tapi kita tidak mundur. Kita juga punya inovasi, kita punya kekuatan untuk melawan itu sebenarnya, untuk bersaing, bukan melawan ya, untuk bersaing terhadap mereka itu. Dan saya kira inti dari kemajuan sekolah itu adalah pada sumber daya manusia ya. Dana perlu, tapi sumber daya manusia itu yang harus selalu kita kembangkan. Guru-guru, staf itu harus senantiasa belajar, tidak boleh berhenti belajar. Nah, itu tantangan kita itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang Bapak. Perkenalkan saya Anya Ramadhani Syafi, biasa dipanggil Anya, dan ini rekan saya. Saya Vera Angelina Putri, saya biasa dipanggil Vera. Dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Selamat siang. Kalau boleh tahu ya Pak, sekarang saya berbicara dengan siapa?
Sekarang mbak-mbaknya berbicara dengan Pak Agus. Saya Agus Wahyudi, kalau di sini biasa dipanggil dengan Pak Agus. Saya di Minutra T Putri itu sebagai Waka Humas dan Publikasi. Berarti bagian pemasaran sekolah ya? Insya Allah Ya, seperti publikasi, itu. oke. Di sini saya dan rekan saya akan menanyai tentang pemasaran sekolah di Minutra T Putri Gresik ini, Pak. Baik, yang pertama pertanyaannya ada di bagaimana Minutra T Putri ini mempromosikan sekolahnya agar warga sekitar atau warga di Gresik itu tahu kalau ada sekolah Minutra T Putri. Kalau dulu sebelum sosial media berkembang pesat seperti sekarang ini, kita promosinya ke masyarakat itu secara konvensional. Artinya kita pasang banner di mana-mana, kemudian kita datang ke TK-TK untuk memberikan brosur-brosur. Tapi karena dunia digital semakin luar biasa saat ini, jadi kita fokusnya di marketing digitalnya dengan cara mengoptimalkan sosial media yang kita miliki. Kita punya Facebook, ada IG, ada TikTok, ada YouTube juga. Kita juga punya website yang baru kemarin dapat juara itu. Juara berapa, Pak? Juara 3 website terbaik. Terbaik. Kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan beberapa wartawan yang biasa kita ajak untuk mempromosikan madrasah kita atau prestasi-prestasi dari siswa kita. Kita juga mengajak paguyuban orang tua murid itu melalui grup-grup POM itu. Jadi kami memiliki prinsip bahwa promosi terbaik itu adalah melalui wali murid. Jadi dulunya cuma hanya banner gitu ya. Terus sekarang Ya. bisa berkembang mengikuti arusnya zaman. Betul. Nah, lalu yang kedua itu siapa target utama untuk mencari siswa gitu, Pak? Target utama kita ya masyarakat Gresik sendiri. Tapi juga ada siswa kita itu yang dari Surabaya juga ada. Jadi fokusnya kita ya siswa TKA, TKB yang ada di Kabupaten Gresik, khususnya yang ada di Kecamatan Gresik ini. Tapi ya ada juga yang dari Surabaya juga ada. Oke, kalau untuk menghadapi persaingan, Pak, sekarang sekolah kan banyak ya, terus apalagi zaman itu kan arusnya tuh cepet gitu. Menurut Bapak, kalau misal ada persaingan gitu, gimana cara menanggapi persaingan itu? Persaingan dari sisi marketingnya, publikasinya. Iya, sisi marketingnya. Kalau kita prinsipnya istilahnya membuat konten yang sedang in sekarang, sedang FYP sekarang itu Yang apa? lagi Kita tren. ikut ya, yang lagi tren apa, yang lagi FYP itu apa? Coba kita modifikasi di dalam konten yang ada di sekolah kita. Pokoknya nanti konten itu jangan sampai menjatuhkan marwah dari sekolah, dari anak-anak, dari bapak ibu guru, tapi tetap kita mengikuti tren yang sedang ada. Untuk talentnya juga siswa-siswa juga, Pak? Talentnya siswa-siswa kita sendiri, bapak ibu guru sendiri gitu. Jadi pertanyaan yang selanjutnya ya Pak, kan menggunakan media sosial platform gitu kan buat promosi. Itu ada dampak positifnya atau feedbacknya buat sekolahannya? Sangat luar biasa, Mbak. Sudah beberapa tahun ini kita itu sudah tidak menggunakan cara lama, cara konvensional, kita terjun langsung ke TK-TK ngasih brosur-brosur itu sudah kita tinggalkan. Kita sudah nggak ngasih brosur-brosur itu ke TK, tapi kita promosinya itu sudah lewat sosial media. Lebih banyak itu di sosial media. Ya, ada yang melalui grup-grup WA juga, tapi yang lebih banyak di sosial media. Bahkan inden kita untuk yang kalau yang tahun pelajaran 2025-2026 untuk yang besok ini yang anaknya sekarang TKB itu sudah penuh, kita sudah nggak bisa menerima. Lagi. Iya. Berarti Untuk, sistemnya inden ya? betul. Yang untuk tahun pelajaran 2026-2027 sudah ada sekitar 130-an. Yang 27-28 yang anaknya sekarang PAUD itu juga sudah ada. Itu kan merupakan dampak yang luar biasa dari gencar-gencarnya kita untuk promo di sosial media kita. Berarti dari PAUD juga udah ada yang Udah inden ya untuk 2027-nya? 2027-2028 PAUD itu sudah ada. Oh, sudah inden ya? Okay. Keren. Keren, Pak, keren. Iya. Bagaimana sekolah Minu ini menciptakan kepuasan dan juga loyalitas dari para siswa dan juga wali muridnya? Kita terbuka kepada wali murid, kepada anak-anak. Jadi kita kan punya POM, paguyuban orang tua murid itu, ada grupnya juga di situ. Jadi kita
aktif diskusi di situ. Kita juga 1 tahun itu ada rapat 2 kali dengan paguyuban orang tua murid itu. Kita menerima semua masukan, menerima semua saran, keinginan dari wali murid itu seperti apa, masukan dari masyarakat itu seperti apa, pengennya seperti apa. Jadi kita nanti berusaha untuk mengakomodir itu, kemudian kita laksanakan itu dalam bentuk program-program yang ada di madrasah kita. Kalau kayak gitu biasanya siswa-siswinya juga kayak Pak ayo ngonten gitu nggak Pak? Betul. Jadi bukan hanya guru-gurunya atau tim media MIPI ini aja yang istilahnya nyari talent kemudian ngajak anak-anak untuk ngonten gitu enggak, tapi kadang mereka juga antusias. Pak saya pengen nampilkan ini, Pak ayo bikin konten kayak gini, ini yang sedang rame gitu. Karena di sini juga kita ada konten rutin seperti Rabu Seru, itu tiap hari Rabu kita menampilkan bakat-bakat dari anak-anak kita. Kemudian ada Jumat mengaji, setiap Jumat kayak hari Jumat ini tuh mesti ada konten keagamaan, mengaji dan lain sebagainya. Itu yang rutin. Kalau yang istilahnya nggak rutin ya selain hari itu, tapi setiap hari mesti ada, dan kita selalu mengikuti apa yang sedang tren sekarang, FYP sekarang kalau kata anak-anak sekarang ya. Tadi antusias mereka juga besar ya Pak ya buat bikin konten. Iya, sangat antusias. Oke. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu pertanyaan tentang pemasaran. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.